Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester rancangan aplikasi perhitungan nilai mahasiswa pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen Bu Anggraini Kusumaningrum Eskom MJS. Izinkanlah saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rindi Nurpulandari dengan NIM 23030013, Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, perancangan di sini sudah saya buat dalam bentuk ini. UML, yaitu Model Unified Modeling Language, ada use case diagram, sequence diagram, activity diagram, serta kelas diagram. Nah, rancangan di sini sudah saya buat di awal. Nah, kemudian saya akan membuat aplikasi perhitungan nilai akhir dari project UAS. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya memakai aplikasi NetBeans yang versi 24 dengan JDK 19. Nah, kita masuk ke NetBeans. Di sini merupakan aplikasi yang saya buat, dan kebetulan aplikasi ini merupakan perpaduan dari Graphical User Interface atau GUI dengan desain terlebih dahulu di sini. Di sini, ketika kita akan membuat aplikasi tersebut dengan desain terlebih dahulu supaya tampilannya rapi. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses perhitungan nilai akhir mahasiswa dengan memasukkan komponen nilai seperti nilai tugas, UTS, nilai UAS, serta presensi, dan sesuai di rumus pada soal, dan memiliki rumus yaitu nilai presensi 10%, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%, serta nilai tugas 30%. Nah, kita seringkali perhitungan manual, jadi membuat kita jadi rawan kesalahan atau memakan waktu. Nah, fitur pada aplikasi ini yang pertama yaitu input data mahasiswa. Di sini ada nama, ada NIM, nama, program studi, jenjang pendidikan, sarjana, serta D3. Dan di sini komponen penilaiannya ada presensi kehadiran, tugas, UTS, UAS. Dan di sini terdapat tombol button yang merupakan di sini lanjutkan untuk melihat hasil penilaian. Di sini reset data, di sini untuk menutup ketika sudah selesai mengakses atau memperhitungkan nilai mahasiswa. Di sini terdapat 2 form atau 2 halaman. Halaman yang kedua merupakan hasil output yang merupakan form dari hasil penilaian mahasiswa. Ada NIM, nama, nilai akhir, grade, dan button back untuk kembali. Penentuan grade akhir A, B, C, atau D, atau mungkin E ini merupakan penentuan nilai akhir dari rumus yang kita masukkan ketika kita inputkan data, presensi, tugas, nilai, semuanya
ketika kita inputkan misal di angka 70, maka grade tersebut akan menunjukkan grade B. Nah, tampilan user interface ini atau GUI dari aplikasi sudah lumayan menarik. Yang perhitungan tadi yang halaman ke di sini terdapat. Nah, di sini rumus dari soal ujian akhir semester, yaitu 10%, yang berarti 0,1 kali presensi. Ketika diinputkan di presensi, kemudian ditambah 0,3 atau 30% dikali nilai tugas, dan 0,3 kali nilai UTS plus 0,3 kali nilai UAS. Nah, ketika kita menginputkan data di sini, kemudian kita akan ke halaman kedua di sini. Jadi langsung ada grade-nya nanti. Kemudian alur programnya. Nah, tampilan alur sederhana ini memasukkan data terlebih dahulu. Nah, pada awal di sini tuh ada my nilai halaman 1, extend Java XVG frame. Nah, public my nilai halaman 1 merupakan halaman utama atau tampilan utama yang ketika kita akan menginputkan tadi nama, NIM, prodi, jenjang, serta komponen nilainya. Nah, di sini untuk NIM-nya, jenjang ini menggunakan desain di sini yaitu combo box, dan di sini radio button. Kemudian di sini, nah, jika radio button jenjang D3 diklik atau dipilih, maka radio button S1 tuh mati. Karena ketika kita menggunakan radio button, salah satunya akan di sini codingan. Ketika radio button jenjang D3 diklik atau mungkin bisa S1, yang itu radio button yang satunya atau salah satunya itu akan mati. Kemudian di sini untuk memasukkan rumus hitungnya, ketika kita mengeklik di sini, lanjutkan untuk melihat hasil penilaian. Nah, letak kita menaruh atau meletakkan codingan rumus dari soal project UAS ini, yaitu di sini. Lanjutkan untuk melihat hasil penilaian. Bisa dibilang tombol ini merupakan tombol submit ya. Submit. Tapi di sini tombolnya yaitu lanjutkan untuk melihat hasil penilaian. Kemudian di sini ada string name, txt get text nama, double presensi. Di sini ada presensi, tugas, UTS, UAS, nilai akhir. Nah, string grade. Di sini untuk memasukkan grade-nya yang rumus tadi ya. Nah, nilai akhir sama dengan 0,1 kali presensi ditambah 0,3 dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS ditambah juga 0,3 dikali UAS. Nah, jika nilai akhir kurang lebih dari sama dengan 80, yaitu menghasilkan grade A. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 65, memiliki grade B. Dan seterusnya. Misal nih, kita menginputkan nilai akhir dengan rumus di sini menghasilkan 56. Nanti di halaman kedua, grade-nya akan muncul di grade C. Karena lebih dari sama dengan 55, yaitu memiliki grade C atau C. Nah, di sini untuk berpindah ke output
atau halaman kedua. New, my nilai hasil, set data. Nah, ini untuk menyimpan data di awal, inputan awal tadi. Terus, new, my nilai hasil, sini. Nah, ini merupakan codingan untuk menyimpan dari data awal. Nah, kemudian di output halaman kedua nanti muncul. Nah, menyimpan data di halaman sebelumnya, serta menampilkan hasil perhitungan di halaman kedua. My nilai hasil, hasil page, new, my nilai hasil page dot set data, dan seterusnya. Ketika codingan ini dihilangkan, maka yang terjadi di dalam codingan halaman kedua belum terdapat outputnya. Nah, misal NIM 2303. Bahkan kita sudah menginputkan di halaman pertama. NIM sudah, semuanya sudah. Tapi kok output di halaman kedua tidak ada? Karena kuncinya di sini tadi. Yang kuncinya di sini tadi. Codingan di sini. Nah, codingan di sini sangat berguna ya. Sangat berpengaruh ketika membuat aplikasi berpindah halaman gitu. Nah, ketika aplikasinya cuma satu halaman nih, jadi tidak perlu menambahkan ini karena pada halaman 1 sudah menginputkan data serta menyimpan data. Selanjutnya dispose ini untuk menutup halaman saat ini atau selanjutnya. Kemudian di sini ada codingan untuk button reset atau tombol reset. Kemudian di sini ada tutup halaman yang button tutup tadi. Kemudian di sini merupakan variabel deklarasi variabel dari desain tadi yang di awal yang sudah kita susun. Nah, di sini yang di halaman 1 yaitu kita memasukkan rumus ya. Rumus di sini ketentuan dengan grade-nya A, B, C, D. Sudah sesuai dengan soal yang diberikan oleh Ibu Anggra. Kemudian di my nilai hasil. Di sini sebagai halaman kedua. Nah, public class my nilai hasil extend Java Xwing.jframe. Nah, ini hampir sama seperti yang awal. Untuk menampilkan nanti menyimpan dulu ya data NIM, nama, dan grade. Ini menampilkan yang outputnya. Nah, di sini perintah untuk button tadi. Sini ketentuan yang desain awal. Nah, sudah. Ketika kita akan membuat project atau aplikasi, di sini ya tempatnya di SRC. Kemudian nanti ketika kita mau desain, klik kanan, kemudian new Gframe form. Nah, di sini berguna untuk ada fitur GUI-nya atau graphical user interface-nya. Di sini terdiri dari my nilai halaman 1, kemudian my nilai hasil, my nilai RINDI-N. Nah, ini nama saya sendiri ya. Nah, kemudian kita akan menjalankan aplikasi perhitungan nilai akhir mahasiswa.
Kita run di sini, kita tunggu. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari halaman pertama tadi dan sudah sesuai dengan soal yang diberikan oleh Ibu Anggra mengenai desain di sini. Nilai mahasiswa, data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, program studi, jenjang pendidikan, S1 dan D3, di sini komponen penilaiannya, presensi kehadiran, tugas, UTS, serta UAS. Nah, ini pastikan tombol-tombol di sini berguna dan di sini terdapat prodi. Di sini radio buttonnya, presensi. Nah, kemudian kita akan menjalankan aplikasinya ya. Kita inputkan NIM saya 23030013, kemudian nama, nah kemudian kita memilih program studinya, informatika 1, presensi kehadiran 100%. Kemudian tugas yaitu 70. Kemudian nilai UTS yaitu 80 serta nilai UAS 50. Nah, di sini untuk pembuktian pada soal yang diberikan oleh Ibu Anggra. Nah, program akan memproses hitungan dari tombol ini. Lanjutkan untuk melihat hasil penilaian. Di sini kita anggap tombol submit yang kita coding tadi yaitu nilai akhir 10% kali jumlah presensi kehadiran ditambah dengan 30% nilai tugas ditambah dengan 30% nilai UTS serta 30% nilai UAS. Nah, setelah proses perhitungan selesai, dilanjutkan nih dengan penentuan nilai grade tadi. Misal di sini nilai A dengan grade lebih dari sama dengan 80. Nilai B 65 ke atas. Nah, kemudian kita akan jalankan langsung saja ya. Kita akan mengecek nih. Cek grade nilai dengan menggunakan kondisional. Ketika nilai 70 berada di nilai B. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah keluar nih hasilnya nih. Keluar hasil outputnya sama nih. Dari data yang awal tadi. NIM 23030013. Nah, Marindi Nurwulandari nilai akhir 70 dan memiliki grade B. Nah, sudah. Klik tombol kembali. Nah, kemudian nih kita coba lagi. Apabila kita menginputkan lagi 23030013, kemudian nama, program studi informatika S1, presensi tadi 100 ya. Kemudian tugas 70, UTS 80, serta UAS 50. Nah, sudah nih, kita akan mengecek tombol reset datanya. Ketika kita reset gimana ya? Nah, ketika button reset data kita klik, maka semua data yang mungkin kita mau ulang atau salah bisa di reset. Nah, kita ulangin lagi untuk output
sebesar yang grade B tadi dengan NIM 23030013, kemudian nama, program studi informatika S1, presensi 100, tugas 70, UTS 80, UAS 50. Oke, kita lanjutkan. Nah, output akan menghasilkan nilai akhir 70. Karena dari rumus tadi, ketika button atau yang halaman pertama kita sudah memasukkan rumus tadi, program yang kita masukkan akan menghitung nilai akhir. Misal nilai akhir 70 berada di grade B sesuai dengan output di sini. Kemudian kita kembali. Nah, kembali akan tampil di halaman satu lagi. Kemudian selesai, kita tutup. Selesai penjelasan aplikasi perhitungan nilai mahasiswa menggunakan NetBeans. Nah, keunggulan dari aplikasi ini yaitu yang pertama yaitu desainnya cukup, user interface-nya cukup menarik dan mudah digunakan, button-buttonnya jelas. Kemudian keunggulannya mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual. Program ini untuk mengantisipasi nih ketika kita akan menghitung perhitungan nilai akhir mahasiswa secara manual. Aplikasi ini sangat membantu untuk admin akademik, guru, atau mungkin dosen. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.